Kalau Allah pernah kecewa dengan orang-orang Yahudi dalam diri Yesus Kristus, Allah yang dalam diri Yesus Kristus kecewa kepada orang-orang Yahudi, Allah kecewa kepada bangsa Israel, Allah juga bisa kecewa terhadap kita kalau kita punya tingkah laku persis. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 9 Desember 2022, pekan kedua Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 48 ayat 17 sampai 19, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Allah digambarkan sangat manusiawi dalam bacaan liturgi hari ini. Dalam bacaan yang pertama misalnya, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Allah seakan sangat kecewa dengan bangsa Israel. Dan itu terungkap dalam kata-kata Yahweh yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sekiranya engkau mendengarkan dan mengikuti perintah-perintahku. Dan lebih lagi, kita akan lebih memahami ini ketika kita tahu bahwa Nabi Yesaya tampil pada saat bangsa Israel berada dalam masa pembuangan. Maka apa yang dinubuatkan dalam bacaan pertama tadi, itu justru ketika orang Israel berada dalam situasi itu atau telah mengalami suasana pembuangan. Dan menurut bacaan pertama hari ini, kalau kita renungkan sungguh-sungguh, apa yang mereka hadapi, yang mereka alami, berada dalam suasana atau situasi penderitaan karena berada di tanah pembuangan, itu merupakan konsekuensi dari ketidaktaatan mereka, ketegaran hati mereka yang tidak mau mendengar perintah-perintah Tuhan. Sekiranya, nah ini ungkapan yang menggambarkan rasa kecewa Tuhan dan sekaligus menggambarkan apa yang sudah terjadi, yang sudah dialami oleh bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang hadir atau Allah yang dinubuatkan dalam bacaan pertama hari ini oleh Nabi Yesaya hadir secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga sebenarnya mengungkapkan rasa kecewa ketika ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahkan juga tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Anak Manusia, oleh Yesus sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, betapa Allah digambarkan sebagai atau memiliki sifat yang sangat manusiawi. Allah ternyata bisa kecewa juga. Tentu kecewa dengan orang-orang yang tidak mengikuti dan tidak mendengarkan perintah-perintahnya. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah Allah hanya kecewa dengan bangsa Israel? Apakah Allah yang hadir dalam diri Yesus hanya kecewa dengan orang-orang Yahudi pada saat itu?
Ataukah kita sebagai Israel yang baru juga bisa membuat Allah, bisa membuat Allah yang hadir dalam diri Yesus juga kecewa terhadap kita. Dan Allah akan kecewa, Yesus akan kecewa terhadap kita ketika kita tidak mendengarkan dan tidak menghiraukan apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya, apa yang diwartakannya. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Allah sedang menyampaikan sesuatu kepada kita, perintahnya kepada kita, ajarannya kepada kita? Pertama, Allah menyampaikan pesannya, wartanya, kehendaknya, perintahnya kepada kita melalui kitab suci yang sering kita renungkan, atau mungkin juga yang biasa kita baca dan kita renungkan. Itu kalau kita memang mau menjadikan kitab suci sebagai bacaan rohani kita setiap hari. Dan kalau kita memang mau membacanya, di sana Allah menyampaikan perintah-perintahnya. Apakah kita mendengarkan itu dan lebih jauh melaksanakan apa yang dikatakan dalam kitab suci? Allah juga bisa berbicara seperti bangsa Israel dulu, berbicara melalui Nabi Yesaya. Allah dalam diri Yesus juga berbicara, bisa melalui Yohanes Pembaptis. Dan saat ini Allah juga bisa berbicara melalui siapapun yang berkehendak baik, yang menyampaikan hal-hal yang baik untuk kita, yang mewartakan apa yang harus kita lakukan, hal-hal yang baik dan benar. Allah berbicara melalui orang-orang itu. Allah juga bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Tentu sejauh kita mampu menangkap peristiwa yang terjadi itu jauh melampaui yang ada kasat mata, yang real itu. Karena biasa Allah berbicara atau menyampaikan sesuatu atau pesan atau perintahnya kepada kita melampaui apa yang terjadi itu. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana? Apakah kita melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Andai kata tidak, ya kita tidak lebih baik dari bangsa Yahudi, tidak lebih baik dari bangsa Israel dahulu kala. Kalau Allah pernah kecewa dengan orang-orang Yahudi dalam diri Yesus Kristus, Allah yang dalam diri Yesus Kristus kecewa kepada orang-orang Yahudi, Allah kecewa kepada bangsa Israel, Allah juga bisa kecewa terhadap kita. Kalau kita punya tingkah laku persis bangsa Israel dan orang-orang Yahudi. Saudari dan saudara terkasih, marilah kita menjadi manusia yang mau mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita, mengikuti apa yang diperintahkannya kepada kita, supaya hidup kita nyaman, aman, sejahtera. Tuhan memberkati.